Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Semin Syafiq, berNIM 415-230-10-150, berjurusan Teknik Informatika dari Fakultas Teknik Komputer. Nah, sekarang saya di sini akan menjawab dan juga mengerjakan UTS Matematika Statistik Dasar. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 1. Soal nomor 1 yang A itu adalah 78 dan 16 heksadesimal. Nah, langkah pertama itu adalah merubah desimal menjadi biner. Itu cara 78 ini dibagi 2. Nah, hasil perkalian mendekati 78 yaitu 39. Karena saya 78 yang menyisakan angka 0. Lalu dibagi lagi oleh angka 2 sehingga tidak bisa dibagi. Nah, 39 itu adalah mendekati adalah 19 alias 38 yang menyisakan angka 1. Lalu dibagi 2 lagi hasilnya yang mendekati angka 19 itu perkalian 2 dikali 9 hasilnya 18 yang menyisakan 1 juga. Lalu dibagi 2 lagi yang menghasilkan angka 1 secara total itu adalah 1. Nah, oh iya, untuk menentukan hasil binernya itu yaitu dari angka paling bawah sini ke paling atas. Berarti itu adalah 1, 0, 0, 1, 0. Setelah menemukan angka binernya itu, selanjutnya adalah menentukan angka atau hasil oktagonal. Caranya itu harus dipisahkan menjadi 3 angka dulu. Di tiap barisnya itu adalah 20, 21 dan juga 22. Seterusnya sampai bagian yang satu ini. Nah, kita lihat dulu bagian ini. Berarti 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Dan untuk yang tengah ini itu 1 dikali 2 pangkat 0 tambah 1 tambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat 2. Hasilnya itu karena kedua ini adalah dikalikan dengan 0, maka cuma yang hanya terhitung adalah 1. Nah, untuk bagian yang ini berarti itu 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Karena ini 0 berarti kita langsung aja ke yang sisanya itu 1 kali 2 pangkat 1 hasilnya 2 dikalikan 2 pangkat ditambah ditambah 1 kali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Hasilnya adalah 6. Hasilnya 106. Oke. Ini berarti secara total adalah 116. Nah, lalu untuk ke heksadesimalnya itu dari oktagonal sampai heksadesimal rumusnya seperti ini.
sama seperti yang cara yang dari biner ke pangkat lengan, tapi kali ini karena ini angkanya 8, maka jadi kalinya 8 pangkat 0, pangkat 1, 8 pangkat 2. Caranya seperti ini, karena itu 6 dikali 8 pangkat 0 ditambah 1 kali 8 pangkat 1 lalu ditambah dengan 1 kali pangkat 2. Nah ini 6 ditambah 8 ditambah 64, hasilnya 70. Oh maaf, ini caranya itu kita ubah ke desimal dulu. Setelah dari desimal, kita baru bisa menghitung ke heksadesimalnya. Berarti 70 per 16. Maka angka yang mendekati perkalian 16 yang mendekati 70 adalah kalian 4, yaitu 16 kali 4 64 yang menyisakan angka 6. Berarti totalnya adalah hasil heksadesimalnya itu adalah 46. Nah selanjutnya kita bisa langsung mengerjakan nomor 1 yang B. Untuk soal yang B itu adalah 1 0 1 biner ke desimal, lalu ke oktal, dan yang terakhir adalah heksa. Nah, cara yang pertama kita bisa lakuin itu adalah merubah biner ke desimal dulu. Caranya gampang, sama seperti yang tadi ini rumusnya. Berarti itu kita langsung saja ngerjainnya itu. Berarti itu caranya ini kita bisa caranya seperti ini, 0 sampai seterusnya. Nah berarti kita bisa lihat ini sebentar, 3 2 maaf 2 pangkat 4 2 pangkat 5 lalu 2 pangkat 6. Nah setelah sudah diidentifikasikan itu agar lebih mudah, berarti itu kita langsung aja perkaliannya itu. Berarti 0 dikali 2 pangkat 0 tambah 0 lagi dikali 2 pangkat 1 ditambah lagi 0 dikali 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 3 tambah itu ya 1 dikali 2 pangkat 4 0 2 pangkat 5 yang terakhir 1 dikali 2 pangkat 6. Nah langsung aja ini 0 sudah pasti, 0 lagi 0. Nah 1 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8 ditambah 2 pangkat 4 berarti itu 16 ditambah 0 lagi lalu ditambah 1 kali 2 pangkat 6 64, karena 32 dikali 2 nanti itu dapat tambah 16 ditambah 64 70, berarti itu 80 0 tunggu sebentar ya. Nah hasilnya itu 88 untuk desimalnya. Nah selanjutnya
selanjutnya kita baru bisa melakukan desimal ke oktal. Caranya seperti ini, sama seperti tadi yang di atas itu. Berarti 88 dibagi 8. Perkalian 8 mendekati 88 yaitu 88 maaf. Hasilnya itu perkalian 11 karena 11 kali 8 88, sisanya 0. Lalu sampai habis 8 dikali 1 hasilnya jadi dikurangin 11, berarti sisanya 3. Hasilnya 130. Untuk yang terakhir ini yang dari oktal ke hexadesimal itu lebih mudah karena itu menggunakan langsung saja itu karena tidak perlu menghitung ulang, jadi itu langsung aja 88 per 16. Hasilnya itu perkalian 16 mendekati 88 5, karena 16 kali 5 itu 80, sisanya 8. Nah, maka dari sini bisa ditentukan kalau hexadesimal itu adalah 58. Nah, selanjutnya kita bisa ngerjain nomor 1C. Itu soalnya adalah 67 oktagonal ke biner, lalu ke desimal dulu, dan yang terakhir baru hexadesimal. Cara pertama itu dari oktadesimal ke biner. Jadi itu caranya itu gampang. Ini 0 dan 1 kali 0 tambah 6 kali 1. Jadi 7 tambah 48. Hasilnya 55. Oh iya, caranya itu pertama itu berubah jadi desimal dulu, lalu kita bisa lanjutkan baru ke binernya itu. Nah, sampai lebih mudah itu 55 per 2 mendekat 55 itu angka 27, sisanya 1. Nanti bagi 2 lagi 13 sampai habisnya ini. Berarti ini 6 sama sisa 1 2 bagi 3 0 lagi. Nah, saya potong. Berarti itu angka untuk binernya itu adalah 1 1 0 1 1. Setelah menemukan binernya, baru kita bisa ke desimal. Oh iya, untuk angka desimal itu tidak perlu karena sudah ada dari sini. Berarti angka desimal itu adalah 55 desimal. Nah, baru untuk menghitung hexadesimalnya itu berarti 55-nya saja yang dipakai itu dibagi 16. Yang perkalian mendekati 55 itu yaitu 16 kali 3 itu menghasilkan 7, yang punya sisa 7. Hasil untuk hexadesimalnya itu adalah 37. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ngerjain yang bagian ini C, ini D. Nah, untuk yang D-nya ini soalnya itu 1A 5 hexadesimal menjadi biner dulu, lalu ke desimal, dan yang terakhir oktal. Nah, untuk kenapa ini A? Karena itu angka yang melebihi angka 9, maka otomatis mereka akan menjadi huruf dari alfabet yang menjadi huruf. Nah, berarti ini kita bisa ubah dulu. Berarti ini 1 10 A menjadi 10 karena setelah
9 itu adalah A. 2 5. Oke. Jadi rumusnya itu dari hexadesimal menjadi biner yaitu seperti ini. 5 kali 16 pangkat 0 ditambah 10 kali 16 pangkat 0. Mohon maaf. Ini 16 pangkat 1 ditambah 10 1 ya dikali 16 pangkat 2. Hasilnya itu ini 5 10 pangkat itu 190. 1 kali 16 pangkat 2 itu hasilnya 256. Hasilnya 421 desimal. Oh ya, sebelum kita ini hanya berubah menjadi desimal terlebih dahulu. Nah, cara untuk menjadi ke binernya itu 421 dibagi dengan 2. Ini cara yang lama. 10 dibagi sisa 1 lalu 105 yang misalkan 0 karena 200. Nah, 2 dikali 52 misalkan 0 1 maaf bagi 2 lagi berarti 26 misalkan 0 dan persis perkalian 2 lalu ini 13 ini 0 ini 6 sisa 1 Setelah ditemukan baru kita isi dulu ini. Berarti itu 1 dia pattern bagus. Nah, lalu selanjutnya untuk caranya dari biner ke desimal. Oh, karena tadi sudah ditemui dulu itu desimalnya itu, jadi hasilnya 421 tadi. Nah, lalu yang tersisa itu adalah ke oktav desimalnya itu. Karena itu berarti kita cuma tinggal 421 ini dibagi 8. Perkalian yang mendekati 41 itu yaitu 52 yang memiliki hasil yang memiliki sisa 5. Lalu dibagi 8 lagi itu 6 yang misalkan 4. Nah, hasilnya itu untuk ke oktavnya ini 645. Nah, selanjutnya kita akan menjawab untuk nomor 2. Itu soalnya itu yang itu X tambah 2X tambah 3 dengan 3X plus kurang bisa 5 kurang X itu pegangin mulu tambah 9. Nah, bagaimana cara selanjutnya itu yaitu kita melakukan kali pelangi. Jadi 4 kali X sama 4 kali 5 dan seterusnya. Nah, berarti itu 4X kurang 15 maaf ini nah 4 dikali 5 berarti 20 min 12X karena 6 kali 2 min 6 kali 3 hasilnya min 18 sama dengan 3 kali X 3X 3 kali 14 itu 42 ditambah 42 lalu dikurang 2 kali 5 itu 10 min 2 dikali X min 2 dikali min X hasilnya jadi min 2X lalu ditambah 9. Nah, oh iya sama satu lagi notnya
X di kiri dan angka biasa itu di kanan. Itu 4X dikurang 12X itu dikurang 3X dikurang 2X. Oh ya, angka yang dari sini yang awalnya positif atau negatif akan menjadi kebaikan setelah dipindahkan ke kiri. Nah, di sini angka biasa itu 42 dikurang 10 dulu tambah 9 lakukan yang sama plus 20 berarti itu min 20 dan jadi plus 18. Sini itu ini secara total semuanya itu 39 dan di sini juga hasilnya itu min 13x. Nah, min 13x dipindahkan ke 39 akan dibagi, berarti itu 39 dibagi min 13 yang hasilnya itu min 3. Nah, ini jawaban dari 2A. Langsung kita lanjut ke 2B saja. Nah, soal itu 2x tambah 1 per 3 dikurang 2x tambah 5 per 5 sama dengan 2 ditambah x kurang 1 per 6. Nah, dari sini kita bisa akan mempermudah angka yang akan diambil selanjutnya itu apa yang bisa dibagi atau dikalikan dengan ini semua dan juga bisa dibagikan semuanya juga. Yang berarti itu 30 karena 30 bisa dibagikan dengan 3 hasil 10, 30 bisa dibagi sama 5 jadi 6 dan 30 dibagi 6 jadi 5. Saja kita taruh sini 30 x tambah 1 per 3 dikurang 30 2x tambah 5 per 5. Nah, di sininya itu sama karena itu dikalikan berarti 30 itu turunnya 2 dan tambah x kurang 1 per 6. Nah, hasilnya itu berarti cuma ini aja 30 ini akan dibagi dengan angka yang di bawah ini. Berarti 30 dibagi 3 itu 10 2x tambah 1 dikurang 5 bagi 30 dibagi 5 itu 6 2x tambah 5 sama dengan karena ini berarti itu 30 dikali 2 dulu, berarti itu 30 nya itu hasilnya 60 ditambah 6 dibagi 30 dibagi 6 hasilnya 5 x min 1. Nah, selanjutnya itu kita sama seperti yang di angka pengerjaan di yang A itu 10 dikalikan pengantar atau angka itu kan dikali-kalikan, berarti itu 10 dikali 2 itu 10 dikali 2x jadi 20x tambah 10 dikurang 6 kali 2x min 6 dikali 2x itu min 12x ditambah 30 sama dengan, nah di sini terus tetap sama aja 60 tidak dikalikan tambah 5 dikali x 5x dikurang 5. Nah, sama seperti yang paper sebelumnya itu soal yang sebelumnya itu berarti dipindahkan semuanya itu, berarti 20x dikurang 12x dikurang 5x. Nanti angka yang biasanya ini 60 ditambah dikurang 5 dikurang 10 ini itu
ditambah 30. Hasilnya itu 75 untuk angka yang biasanya ini, dan yang untuk X itu 3X. Hasilnya itu X sama dengan 25. Selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3, yaitu 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan min 5. 4Y tambah 2Z 21. 2X tambah 2Y kurang 3Z dengan min 4. Kedua, lalu ini yang ketiga. Kita bisa lanjut langsung ke cara pengerjaannya. Yang pertama itu kita bisa milih salah satu dari ini, salah kedua dari ketiga ini. Untuk saya sendiri, saya memilih 1 dan 2. Seperti itu. 2X tambah 3Y kurang Z sama dengan min 5. Dan juga yang untuk kedua itu X kurang 4Y tambah 2Z dengan 21. Nah, untuk cara pertama itu kita harus mencari cara untuk agar Z-nya itu habis, yaitu atasnya dikali 2, bawahnya dikali 1 saja. Nah, sini itu hasilnya itu min 10 min 2Z tambah 6Y X. Untuk ininya 1, berarti itu tetap sama saja, di bawahnya tambah 2Z sama dengan 21. Lalu kita agar memastikan ini keduanya bisa habis Z-nya, jadi kita tambah hasilnya itu. Berarti Z-nya sudah habis ya ini hasilnya dari sini itu, berarti 4X tambah X berarti 5X. Lalu ini 6Y ditambah min 4Y, itu hasilnya itu karena positifnya lebih besar, hasilnya juga positif, jadi min plus 2Y. Lalu untuk ini min 10 ditambah 21, hasilnya 11 karena positif lebih banyak. Bukan yang keempat. Lalu dilanjutkan untuk bagian yang kedua kalinya ini. Saya memilih baris kedua dan ketiga juga. Nah, berarti itu X ditambah 2Z sama dengan 21. Yang tiganya itu 5X ditambah 2Y kurang 3Z sama dengan min 4. Karena kita mencoba untuk mencari cara untuk menghabiskan Z-nya terlebih dahulu, maka ini yang atas dikali 3, di bawah dikali 2. Di sini itu hasilnya plus 6Z. Nah, dan di bawah juga min 6. Maaf, 6Z. Nah, untuk yang atas itu 63, bawah itu min 8. Yang ketiga X dikurangi min 12Y, lalu yang bawah itu 10X ditambah 4Y. Agar bisa dibuat yang Z itu habis, lebih baik itu ditambah 3X ditambah 10X berarti 13X. Lalu untuk min 12Y ditambah
4Y hasilnya itu 8, karena min lebih banyak itu berarti min 8Y. 63 ditambah min 8 hasilnya 55. Nah, berikut karena kita sudah menemukan 4 dan 5 nya ini, akhirnya kita bisa menghitung dengan hasil tersebut. Untuk langkah selanjutnya itu 4 dan 5 berarti itu 5x tambah 2y dengan 11, 13x kurang 8y dengan 55. Nah, karena yang lebih mudah itu di y-nya lebih mudah untuk dihabiskan, maka yang atas kita kali 4, bawah dikali 1, jadi hasilnya itu 20x, 5x dikali 4 itu 20x, ditambah 2y dikali 4 itu 8y, 9 ini pun 13x dikurang 8y dengan 55. Agar bisa di bagian yang y itu bisa dihabiskan, kita tambah, maka ini 20x ditambah 13 itu 33x, 44 tambah 55 99. X nya 33 dipindahkan ke 99, berarti itu dibagi 99 dibagi 33 hasilnya 11, maaf 3. X itu berarti 3. Nah, untuk langkah selanjutnya kita dapat untuk langkah selanjutnya kita boleh memilih dari 4 atau 5. Untuk saya sendiri saya memilih 4. X dengan 3 berarti itu 4 itu tadi 5x tambah 2y dengan 11, berarti 5 berarti itu 5 kali 3 itu 15 dikali 10y 11 itu 2y. Oh iya, karena ini apa 15 nya dipindahkan ke bagian ke 11, berarti 11 dikali 15 hasilnya min 4. Lalu 2 dipindahkan ke bagian min 4, jadi dibagikan berarti hasilnya y min 2. Ini masih belum selesai, dan langkah yang terakhir itu karena sudah menemukan x dan y nya itu berarti x dengan 3 y sama dengan min 2, dan saatnya kita menemukan cara untuk menemukan z. Nah, caranya itu kita bisa memilih dari antara 1 sampai 3. Untuk saya sendiri saya memilih 1. X tambah 3y kurang z dengan min 5, berarti min 2 kali 6 dikalikan 3 tambah 3 dikalikan min 2 kurang z dengan min 5. Nah, itu hasilnya itu 6 ditambah min 6 harusnya, karena dikalikan dengan min dikurangi z dengan min 5. Karena ini habis, jadi hanya sisa min z dan min 5. Karena masih bisa dibagi, hasilnya itu min bisa dihilangkan, min dengan min bisa dihilangkan, berarti itu jadi hasilnya z sama dengan 5. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ngerjain nomor yang 4. Nomor 4 itu ada 3 soal. Itu 4a tadi 2x pangkat 2 dikurangi 4x
apa yang bisa dibagi semua itu dibagi 2. Jadi 2x pangkat 2 itu jadi x pangkat 2 kurangi 4x menjadi 2x, 3-nya itu jadi 3/2 dengan 0. Lalu oh iya, sama 0 lagi ini yang bagian x ini seharusnya menjadi b/2 dengan hasilnya itu, lalu hasilnya itu dipangkat 2 kan. Berarti ini x pangkat 2 dikurangi 2x ditambah 1 karena x ini hanya 1, berarti 1/2 min 2, mohon maaf, min 2, x itu b nya itu min 2/2 jadi min 1. Nah min 1 itu nih pangkat 2, hasilnya jadi 1 positif ditambah 1, dan juga min 3/2 nya itu dipindahkan ke bagian 0, jadi hasilnya positif juga, lalu ditambahkan 1 juga. Lalu kita ganti ini jadi x min 1 pangkat 2, hasilnya itu 5/2. Lalu di sini x min 1 pangkat 2 nya bisa dipindahkan ke bagian 5/2, maka itu jadi akar 5/2. Di sini masih belum selesai karena ini lanjut lagi ke x sama dengan 1. Oh iya, 1-nya dipindahkan jadi hasilnya itu positif 1 akar 5/2. Nah agar ini apa lebih bagus lagi, ini 1/5 dibagikan agar pangkat 2 di bawahnya bisa agar 2-nya bisa hilang, itu berarti dipisahkan menjadi seperti ini. Mohon maaf, akar 5 per akar 2 dikalikan akar 2 per akar 2, hasilnya itu tambah akar 10 per 2. Nah untuk x satunya ini hasilnya itu 1 tambah x akar 10/2, x 2 nya sama dengan 1 dikurangi akar 10/2. Untuk ini adalah jawaban dan pengerjaan yang 4A. Nah untuk 4B nya ini soalnya itu 5x pangkat 2 ditambah 10x tambah 2 sama dengan 0. Nah ini x2, cara pengerjaannya itu yaitu sama seperti yang di atas, dibagi habis itu semuanya itu, berarti x2 menjadi 5x pangkat 2 di angka lebih baiknya semuanya dibagikan dengan 5. Nah x pangkat 2 10x jadi 2x ditambah 2/5 sama 0. Lalu sama seperti yang tadi itu, x pangkat 2 tambah 2x tambah 1 dengan 2/5 maaf min karena pindah tempat tambah 1. Sini ini x tambah 1 pangkat 2 jadi 3/5. Lalu sama seperti yang di atas, x tambah 1 akar sama dengan akar 3/5. Kita langsung saja ke yang rumus yang tadi itu, berarti 1 tambah kurang akar 3 per akar 5 dikalikan akar 5 per akar 5 dengan 1 tambah kurang akar 15 per
5. Untuk X1 nya itu sama dengan 1 tambah akar 15 per 5, dan X2 nya itu 1 dikurang akar 15 per 5. Nah, akhirnya ke nomor 4 yang terakhir, yaitu 4C. Soalnya itu 3x pangkat 2 ditambah 12x dikurang 18 dengan 0. Nah, agar semuanya bisa dibagi habis, itu dibagi 3. Berarti ini x pangkat 2 sama dengan 4x dikurangi 6 dengan 0. Seperti tadi caranya itu x pangkat 2 tambah 4x ditambah 4 dengan 6 tambah 4 ditambah positif, lalu x tambah 2 pangkat 2 tambah 4 sudah 10, lalu ini x tambah 2 10 akar 10 sama dengan akar 10. Aduh, sama seperti yang tadi itu. Hasilnya itu x sama dengan min 2 tambah kurang akar 10. Nah, x1 nya itu min 2 ditambah akar 10, dan x2 nya itu min 2 kurangi akar 10. Nah, selanjutnya kita bisa langsung ke nomor terakhir, nomor 5. Itu menggambarkan kurva. Nah, ini sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4x kurang 3. Cara yang pertama yaitu atau syarat yang pertama, A nya itu harus kurang dari 0, maka parabola akan terbuka ke bawah. Nah, lalu yang untuk B nya ini, oh iya, jangan lupa untuk A itu berarti min x berarti min 1, B nya itu sama dengan 4, dan untuk C nya ini min 3. Nah, untuk B nya ini syaratnya itu memotong sumbu Y, memotong sumbu Y bila x sama dengan 0. Terusnya seperti ini, Y sama dengan min x pangkat 2 ditambah 4x kurang 3. X nya itu diganti dengan itu apa? 0, maka 0 tambah 0 dikurangi 3, hasilnya min 3. Dan min 3 ini adalah 0, min 3 alias titik A nya. Lanjut kita ke bagian yang C nya ini, cara pengerjaan yang C, yaitu mencari determinan. Nah, rumusnya ini seperti ini, B sama dengan B pangkat 2 dikurangi 4 dikali A dikali C. B pangkat 2 nya itu adalah 4 pangkat 2 dikurangi 4 dikalikan A nya itu min 1, C nya itu min 3. 4 pangkat 2 itu hasilnya 16 dikurangi min 4 kali min 1 itu hasilnya
4, lalu 4 dikali min 3 itu hasilnya min 12, hasilnya 4. Dan juga ada satu persyaratan juga, itu bila D lebih dari 0, maka kurvanya itu kurva memotong titik. Memotong 2 titik. Lanjut saja kita ke bagian yang D, yaitu mencari titik puncak. Cari titik puncak. Rumusnya itu x e, y e itu min d per 2a, min d per 4a. Berarti itu min 4 per 2 min 1, min 4 per 4 min 1. Hasilnya itu yang satunya 2 dan lebih 1. Ini menjadi titik P atau titik puncak. Nah, untuk agar melengkapinya, saya akan melakukan titik tambahan. X, Y. Karena kita titik puncaknya itu atau titik P nya itu adalah 2,1, berarti ini 30, 10, dan juga 0,3. Oh, sama satu lagi, jangan lupa min 3. Nah, sekarang cuma tinggal gambarannya ini. Maaf bila gambarnya kurang bagus karena tidak menggunakan penggaris juga. Titik pertamanya itu untuk titik A nya itu adalah min 3. Baru 1 ini titik A nya. Lalu untuk titik B nya itu adalah 1,0. Titik D nya itu adalah 2,1. Titik C nya itu dari 3,0, dan di sini itu 3 min 3 titik 4. Sini gambarkan langsung, dan hasilnya seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kata.